Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Ilham Arfianto. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar statistika bersama dengan skala pengukuran dalam statistika. Kita mulai dari pengertian statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara menyusun data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan mengenai keseluruhan atau yang biasa disebut dengan populasi berdasarkan data yang ada pada bagian dari keseluruhan atau sampel. Ada dua jenis statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif atau biasa disebut sebagai statistika inferensial. Statistika deskriptif merupakan bagian dari statistika yang berhubungan dengan cara penyusunan data, penyajian data, dan pengumpulan suatu data. Sementara untuk statistika induktif atau statistika inferensial adalah bagian dari statistika yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan untuk populasi berdasarkan data yang ada pada suatu sampel. Contoh yang mudah adalah pada kasus quick count. Kita melihat data sampel, data dari hasil quick count untuk memprediksi data KPU atau data pemilu secara umum, itulah yang dinamakan dengan statistika induktif atau statistika inferensial. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang variabel dan nilai variabel penelitian. Ini nanti akan kita kaitkan dengan skala pengukuran dalam statistika. Variabel dalam penelitian adalah suatu yang digunakan untuk menggolongkan anggota ke dalam beberapa golongan, atau lebih mudahnya kita sebut sebagai kelompok. Dalam variabel ini biasa disimbolkan menggunakan huruf kapital, misalkan X besar, Y besar, atau Y kapital, H kapital, dan seterusnya. Contohnya misalkan kita punya variabel jenis kelamin, kita simbolkan dengan nama variabel X besar. Kita juga punya contoh misalkan variabel tinggi badan, kita simbolkan dengan huruf B besar. Setelah variabel penelitian, tentu saja memiliki nilai-nilai. Nilai dari variabel penelitian itu merupakan anggota dari variabel penelitian. Jika variabel penelitian tadi merupakan nama kelompoknya, maka nilai dari variabel penelitian itu adalah anggota-anggotanya. Contoh, misalkan variabel jenis kelamin memiliki anggota laki-laki yang kita simbolkan dengan huruf X kecil 1, dan jenis kelamin perempuan kita simbolkan dengan X kecil 2. Itu contoh nilai variabel. Contoh lagi, misalkan kita punya variabel tinggi badan yang kita simbolkan dengan huruf B besar dan memiliki nilai variabel yaitu 120 cm atau kita berikan simbol B kecil 1, 135 cm kita berikan simbol B kecil 2, 156 cm kita berikan simbol B kecil 3, dan seterusnya. Itu adalah contoh dari variabel penelitian dan juga nilainya. Anda juga pasti bisa membuat jenis variabel atau menyebutkan variabel-variabel yang lainnya beserta nilai-nilainya. Dalam statistika, variabel tadi erat kaitannya dengan skala pengukuran. Skala pengukuran adalah suatu cara mengelompokkan variabel berdasarkan kategori pengukurannya. Pada statistika, kita kenal 4 jenis skala pengukuran, yaitu skala pengukuran nominal, skala pengukuran ordinal, interval, dan yang terakhir adalah rasio. Kita mulai dari jenis yang pertama, yaitu skala pengukuran nominal. Syaratnya adalah variabel pada kategori yang masuk ke dalam skala pengukuran nominal yaitu dapat dilakukan klasifikasi pengamatannya. Hanya satu syarat, yaitu dapat dilakukan klasifikasi pengamatan.
Contohnya adalah variabel jenis kelamin. Dengan nilai variabelnya adalah laki-laki dan perempuan. Nah, pada nilai itu hanya bisa dilakukan pengelompokan saja, laki-laki dan perempuan. Kelompok laki-laki dan perempuan memiliki tidak ada perbedaan, artinya memiliki kesamaan tingkat. Itu masuk ke dalam kategori skala nominal. Contoh lagi misalkan agama. Agama variabel agama memiliki nilai Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Itu 5 agama tersebut juga memiliki tingkatan yang sama. Jadi nominal dapat dikelompokkan dan memiliki tingkatan yang sama. Jika tingkatannya memiliki perbedaan, maka tidak masuk ke dalam skala nominal. Kita masuk ke skala pengukuran yang kedua, yaitu skala pengukuran ordinal. Hampir sama seperti skala ukuran nominal, tetapi perbedaannya adalah ordinal kita tambahkan satu syarat lagi, yaitu nilainya dapat diurutkan atau memiliki tingkatan. Contoh misalkan variabel tingkat pendidikan. Nilainya adalah SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Maka sudah betul bisa dikelompokkan, tetapi masing-masing jenjang tersebut memiliki tingkatan. Sehingga SD lebih tinggi dari SMP, lebih tinggi dari SMA, dan seterusnya. Maka ini termasuk ke dalam skala pengukuran yang kedua, yaitu skala pengukuran ordinal. Contoh lagi misalkan golongan PNS, ada golongan 1, golongan 2, dan seterusnya. Bisa dikelompokkan dan juga memiliki tingkatan-tingkatan. Itu contoh dari skala ordinal. Yang ketiga adalah skala interval. Sedikit berbeda dengan skala nominal dan ordinal. Kalau interval, perbedaannya adalah terdapat satuan pengukuran. Contohnya misalkan nilai mahasiswa. Kalau pada interval ini biasanya berbentuk angka. Nilai mahasiswa ada yang nilainya 90, 70, 80, 45. Ini contoh dari data interval. Bisa dikelompokkan, ada tingkatannya, dan yang paling mudah adalah memiliki atau berbentuk angka. Sedangkan kalau pada nominal atau pada ordinal biasanya berbentuk kata-kata atau tidak berbentuk angka. Yang keempat adalah skala pengukuran rasio. Skala pengukuran rasio hampir mirip seperti skala interval sebelumnya. Perbedaannya adalah di sini untuk rasio itu bisa dibandingkan. Dapat dilakukan perbandingan pengukuran antara satu nilai dengan yang lainnya. Contoh misalkan berat badan 90, 70, 80, 45 itu termasuk skala rasio. Bedanya apa dengan skala interval? Kalau interval tidak bisa dilakukan perbandingan. Contoh misalkan pada berat badan kita bisa mengatakan misalkan berat badan si A itu 80, berat badan si B 40, kita bisa mengatakan bahwa berat badan A itu adalah 2 kali berat badan B. Sepertinya lazim kita katakan seperti itu. Tapi kalau misalkan pada skala interval, maka contohnya pada kasus tentang nilai 80, nilai 40, nah, nilai ini berkaitan dengan kecerdasan biasanya, maka sepertinya kurang lazim misalkan kita mengatakan bahwa misalkan si A mendapatkan 80, si B 40, maka kita katakan si A itu 2 kali lebih pandai dari si B. Itu tidak lazim seperti itu. Sehingga untuk nilai ini biasanya kita masukkan ke dalam interval, dan contoh-contoh seperti berat badan yang bisa dibandingkan masuk ke dalam contoh untuk skala pengukuran rasio. Anda pun pasti bisa menyebutkan beberapa beberapa variabel yang lainnya beserta skala pengukurannya. Beberapa variabel yang memiliki nama yang sama
mungkin memiliki skala pengukuran yang berbeda. Contohnya misalkan variabel usia. Variabel usia. Variabel usia bisa kita katakan usia itu memiliki skala pengukuran interval, atau juga bisa kita katakan memiliki skala pengukuran ordinal. Nah, skala pengukuran interval kalau bentuknya adalah angka, misalkan usianya 2 tahun, 4 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Tetapi bisa juga menggunakan skala ordinal, misalkan usianya termasuk anak-anak, dewasa, remaja. Sudah dilakukan pengelompokan seperti itu. Itu termasuk dalam kategori interval, kategori ordinal. Jadi, prinsipnya adalah variabel tertentu belum bisa kita tentukan masuk ke dalam skala pengukuran apa kalau kita tidak mengetahui atau belum mengetahui jenis datanya. Contoh tadi bisa kita lihat pada usia, bisa interval, atau bisa juga ordinal. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.